Salve Platinum, hari ini kita ketemu lagi dalam acara in person. Seperti biasa, dalam acara in person kita akan ketemu dengan sosok teman-teman kita sesama Mahapuan yang bisa membuat hidup kita lebih positif. Karena saat ini, di usia kita ini, di usia Platinum, kita butuh semangat positif. Kita butuh energi positif. We need positive energy. Nah, maka itu hari ini kita akan ketemu dengan teman Platinum. Saya akan ajak teman-teman semua ketemu dengan Mahapuan yang hidupnya di usia yang ke-55 masih tetap semangat, masih tetap lari. Jadi stay tune, kita akan ketemu dengan Yeti Suhaimi. Gila ya ini badan ya. Terus berapa putaran hari ini? Hari ini 15. 15 putaran berapa? 15 kilo. Tapi aku muter keluar. 15 kilo Nah, keluar. aku muter keluar biar nggak bosen. Tujuannya apa sih? Ini hari Jumat loh, not even weekend ya. Kayaknya udah zaman sekarang udah nggak bisa begadang, jadi lari aja deh. Terus apa? Kenapa latihan saban hari? Ada apa? Hampir setiap hari. Kalau ada, kebetulan aku lagi ada jadwal maraton nanti Oktober 16. Jadi mau nggak mau ya harus ngumpulin mileage ya. PR-nya Supaya ada endurance. Supaya ada endurance. Aku dari kecil senang olahraga. Oh, olahraga Dari umur 4 tahun udah diajarin berenang sama papa. Pokoknya sampai SD SMP tuh aku masih berenang terus. Mulai SMP mulai kenal olahraga yang lain, basket. Basket itu latihan fisiknya harus pakai lari. Supaya terus kita kuat di drive bolak-balik lapangan basket. Nah, olahraga yang lain masih ada sih, berenangnya masih, terus SMA mulai ke softball, tapi basket nggak aku tinggalin. Jadi tetaplah harus ada lari. Nah, olahraga paling gampang tuh lari. Kalau basket harus ada temen, softball kita harus ada tim. Ya kan, kayak tenis apa segala, pasti harus ada temennya. Lari cuma pakai sepatu, topi udah jalan. Pokoknya aku ada masa-masa kerjaan lagi peak banget, apalagi saya kan backgroundnya advertising, PH, radio. Itu kerjaan yang selalu begadang, kebanyakan begadang. Ya tau lah Mbak ya, apalagi di agensi udah deh. Nah itu ada masa-masa hari-hari yang aku ada beberapa tahun nggak pernah olahraga. Itu badan malah jadi sakit-sakit. Akhirnya aku pikir ya udah, jadi yang paling gampang udah lari sama ke gym, udah, karena bisa sendiri. Lari ini hanya untuk lari kesehatan atau ada target tertentu? Nah, balik lagi kayak aku sempat jelasin, karena aku di basket ya udah nggak terlalu aktif. Ya udah paling gampang kan olahraga kalau nggak ke gym lari. Nah, mulai agak serius lari itu sebenarnya karena kita lagi butuh pelatih fisik buat turnamen basket. Nah, sama alumni sama kakak kelasku kita dikumpulin. Terus kita kan udah pada tua ya. Yuk, kita kayaknya mesti latihan fisik. Lari ya. Udah, akhirnya mereka manggil coach, kita latihan di sini di dalam. Pakai coach larinya? Dari Kenapa perlu coach? Supaya kita nggak salah. Kita udah tua. Emang lari ada tekniknya? Ada. Apa cuma lari aja gitu? Oh gitu? Ada. Apa yang perlu diperhatikan? Sama lah kayak berenang, nggak cuma jeber-jeber, nggak gitu. Kalau berenang ada gaya-gayanya. Iya makanya. Gaya apa? Paling nggak, jadi supaya pertama langkah, supaya nggak salah langkah. Jadi ada orang yang mungkin kalau mendarat landingnya di tumit itu kurang bagus. Baiknya tuh di middle. Ada juga orang yang jinjit. Nah, lain-lain lah. Tapi paling baik sebenarnya di middle. Sama gerak tangan tuh juga harus dilatih supaya gitu. Aerodinamis kali ya. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Nafas yang pasti. Kayak pilates, kayak yoga. Kan kita harus atur nafas supaya core-nya kuat. Udah kita terusin aja. Terus mulai ikut
ikut race tuh kayaknya 2012 deh, mau dari yang 5 kilo. Tadi juga Itu mikir diajak teman? iya diajak teman. Aku tadi nggak mau, cuman kok temen ya coba ikut. Gue tuh nggak suka race. Aku kalau latihan ya latihan aja. Kalau ikut sesuatu event tuh adalah di basket gue. Aku lebih cinta banget basket kan. Nah, tapi akhirnya nyoba 5 kilo. Oh oke, ternyata bisa. Terus Boleh medali pertama ya? Pasti punya medali pertama, pasti nyimpen. lucu deh. 5K. Nah terus abis itu nyoba 10, bisa gitu. Udah akhirnya 5, 10. Satu saat mulai nyoba 21 itu di 2014 kalau nggak salah, dari maraton. Ini juga mikir bisa nggak ya? Gila nih kayaknya nggak menarik. Tapi akhirnya bisa. Akhirnya nyoba, oh bisa. Nah abis itu mulai, kok orang-orang bisa 42, kenapa aku nggak bisa? Mulai latihan dan latihan untuk full maraton itu. Tapi udah berapa kali full maraton? Yang resmi 5, sempat sekali waktu nyobain nih, pengen tahu. Jadi sebenarnya aku lari itu waktu itu ikut Standard Singapura. Sebenarnya kita estafet. Jadi kita ber-6 masing-masing 7 kilo. Aku kebetulan pelari pertama. Terus abis lari terus kok masih kuat. Jadi temen yang kedua aku temenin. Terus temen yang berikut mau ngoper ke ketiga, aku temenin lagi. Karena masih ngerasa kuat. Udahlah. Terus pas dari ketiga keempat mulai ngempos tuh. Karena sebenarnya aku belum pernah lari di atas 21 kan. Udah akhirnya mulai ngempos. Jadi mulai pelan. Tapi tetap loh, alhamdulillah finish dengan di bawah 6 jam kurang dikit deh. Itu semua teman-teman gue, emang lu orang gila ya? Lu di mana-mana orang kalau maraton berapa 10 kilo 21, lu full maraton, lu gila. Singapura pula. Ya udah abis itu akhirnya aku pikir aku bisa kayaknya. Udah mulai coba latihan maraton. Aku tuh saking stresnya. Oh, kalau mau tanya cedera. Kecuali kepala cederanya beda. Mulai dari sini ke bawah itu udah cedera semua. Bentuknya apa cederanya? Kalau waktu itu lower back kok karena gara-gara basket lagi body contact udah. Tapi karena lower back kok akhirnya lemah, akhirnya gampang kena kemana-mana. Terutama hamstring. Nah, itu kan hamstring. Sekarang usia berapa? 55. Semakin tambah usia semakin rentan nggak? Sebenarnya iya, otomatis iya. Makanya harus dibantu dengan olahraga yang lain, Mbak. Ya antara lain ya body weight, ya kan, lifting, yoga, pilates untuk lentur. Soalnya kan makin tua makin kaku kita. Tapi it doesn't stop you kan? Enggak lah. Tapi selama perjalanan maraton gitu ya lari, ketemu nggak sih dengan runner yang usianya udah ada, Mbak. Aku kebetulan sempat ikut Berlin tahun 2016. Itu World Major Marathon pertama yang aku ikutin. Itu yang sedih loh. Aku udah terhuyung-huyung, sementara tiba-tiba aku dilewatin sama nenek-nenek atau opa-opa yang sebenarnya larinya tuh udah miring-miring karena postur badannya scoliosis kayaknya ya. Tapi lebih kenceng dari aku. Serius? Itu aku kok dia bisa? Kenapa gua nggak bisa? Tuh kan, berarti kan usia tuh nggak ada masalah sebenarnya. Kalau di luar negeri mungkin aku kalau ngelihatnya orang-orang Eropa, orang-orang Western itu memang dari kecil udah biasa olahraga. Mereka tuh basicnya gimnastik. Gimnastik itu basic dari olahraga. Hebat itu. Finish. Aku dilewatin dan nggak kejar. Jadi aku pikir ya udah deh, emang udah segini aja ini kemampuan aku udah. Kalau di Indonesia sendiri trennya ada nggak sih? Maksudnya melihat nggak sih ada orang tua yang masih lari di Indonesia? Dari aku masih SMA sama kuliah itu ada geng bapak-bapak, istilahnya tuh Perjaka Senja kalau nggak salah. Lucu, Persatuan Pejalan Kaki Senayan Jakarta. Itu isinya opa-opa, om-om, termasuk almarhum Pak Marila, Pak siapa, banyak pejabat-pejabat dulu. Nah, itu salah satu sebenarnya. Mereka lari atau jalan? Jalan. Termasuk Tante Miranda sama si Om. Si Omnya kan udah 80 something. Rajin tuh. Rajin. Jadi ada, tapi ya orangnya, maksudnya grupnya kayaknya grup peer grupnya itu aja di sini. Orang tua itu masih banyak yang masih banyak orang tua yang olahraga nggak? Sebenarnya banyak, tapi banyak juga yang di bawah aku pun umurnya, tapi udah nggak mau masih udah nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak terbiasa. Balik lagi karena kebiasaan sih. Kan banyak orang yang bilang perempuan nih terutama mulai krisis nih begitu hits 50 nggak boleh ini nggak boleh itu, hati-hati. Gue udah tua nih 50 gitu. What do you think? Iya sih, umur emang jalan turun. Akhirnya pas waktu kita kecil, kita ngelihat ibu bapak kita
begitu mereka umur 45, 50 kayaknya udah tua banget. Tapi sekarang nih aku ngalamin sendiri, tapi kebetulan aku nggak punya anak. Cuman ponakan-ponakanku, bahkan aku udah punya cucu dari ponakan, kok kayaknya gue nggak tua. Maksudnya kok gue udah punya cucu tapi kok gue segini-gini aja ya. Maksudnya akhirnya mikir ini berubah ya, apa namanya, pola hidup ya atau gaya hidup berubah karena akhirnya di umur segini aku ngerasa biarin aja. Orang mau nganggap gue tua tapi gue nggak ngerasa tua, udah gitu aja. Jadi ya udah nikmatin aja. Pandangan persepsi kita mengenai tua itu kan berubah jadinya. Berubah, ya? Makanya mungkin ya gitu dengan perilaku sama pola hidup, gaya hidup yang berubah. Jadi akhirnya umur 50 itu itu baru mateng-matengnya tuh. Nah, waktu masuk 50 ada nggak sih rasa gamang kayak waktu ulang tahun ke-50? Deg-degan sih. Ada rasa nggak? Iya. Wah, gue 50. Iya. Ada deg-degannya ya, maksudnya. Gitu? Gila 50 ya. Tapi mungkin aku orangnya juga yang nggak mau mikirin. Udah biarin aja, jalan aja. Yang penting sehat, udah itu aja. Yang penting sehat, gue masih bisa berkegiatan, gue masih bisa kerja, ya itu aja. Ini kan badan kita sendiri ya. Kalau kita mau mengubah, mau apa gitu terserah. Tapi jangan karena mau menyenangkan orang lain gitu kan ya. Karena orang kan biasanya karena nggak pede kan. Duh, keriput gua tarik dulu Biarin mbak, gitu kan. biarin. Halo nih, ini udah banyak nih. Malah makin cantik. Nggak apa-apa, biarin aja malah ya udah emang udah natural gitu ya. Jadi ya udah nggak kepengen kok. Itu juga maksudnya di tempat aku bentuk ditawarin, mau ditarik-tarik. Jangan. Ntar muka gue berubah, orang malah aneh ngeliat gue. Jangan. Aku cuma pengen supaya ini aja lah, supaya nggak karena sekalian kebutuhan kesehatan aja. Jadi aku pikir udah gitu aja. Aku nggak kepengen ngerubah apa adanya aja. Ntar orang nggak kenal gue lagi. Nah, jadi gini, kan ini inisiatif kita ngobrolnya kan inisiatif Perempuan Platinum namanya ya. Yang intinya tuh niatnya kepengen membuat perempuan itu menikmati hidupnya. Jangan merasa usia menjadi hambatan. Iya. Jangan merasa usia itu harus membuat kita menjadi down gitu. Menurut Yati ini penting gak sih inisiatif ini? Memotivasi diri lebih sangat penting, Mbak. Balik lagi kayak tadi Kak Luisa bilang, banyak orang yang mikir umur 50 tuh kayaknya udah satu border yang aduh gue udah tua nih. Iya ya, kalau diukur umur mungkin iya, tapi masih banyak lah kegiatan yang bisa yang kita lakukan. Dan yang penting motivasi diri. Kalau masih aktif kerja kantoran, terusin aja sampai capek. Kalau udah nggak kerja kantoran, cari aja kegiatan yang lain. Hiburan aku karena udah nggak sibuk kerja, olahraga. Dan olahraga itu nggak cuma fisik ya ternyata ya? Oh bisa iya. pengaruh imun juga ya? Sama mungkin ya, kan kita udah 50-an, kan akhirnya larinya ke meno ya. Itu mungkin pengaruh? Di beberapa temen-temen ya, kalau aku nggak tuh, ke badan nggak ada rasa apa sih. Oh, paling jadi ya dengan olahraga rutin itu mungkin proses menjadi menopause mungkin itu ya lebih smooth? Nggak ada. Banyak temen yang kena hot flash ya. Iya. Saya kan orangnya gampang keringetan. Lihat aja tadi habis saya olahraga kan wah basah. Aku tuh ngebayang kalau gue kena hot flash apa kabar ya, baju gue basah mulu kali ya, ketek basah, males kan, ganti baju mulu kan kerjaannya. Aku cuma berdoa itu aja, aduh jangan kena. Dan akhirnya karena aku juga nggak kebawa stres, tahu-tahu gue udah meno tuh udah. Oh, kalau untuk orang-orang yang udah cewek-cewek nih, perempuan yang udah masuk 50, masuk 55, 60 gitu ya, dalam semangat platinum, Yati mau ngomong apa kira-kira, ada message yang mau disampaikan nggak? Nikmati hidup dengan segala kelebihan kekurangan yang ada di kita. Selain aktivitas yang daily ya, entah itu kerja atau apa yang masih aktif, jalanin aja. Sama nggak usah nengok kiri kanan deh, apa yang ada di kita jalanin aja. Udah ya apa yang ada ya syukurin aja dah gitu. Sama jaga sehat deh udah. Kompetisinya kompetisi menjadi sehat ya? Iya. Kompetisi lebih hebat-hebatan. Enggak usah. Mau orang pakai merek apa, biarin aja. Udah, nggak usah lah. Nggak selesai. Bener, itu semangat platinum. Amin. So you are the real platinum. Aduh, amin, alhamdulillah. Platinum sejati. Keren. Thank you. Percakapan yang sangat menyenangkan dengan Yeti yang terus lari menuju kehidupan. Dia akan lari menuju kehidupan di Marathon Amsterdam di bulan Oktober. Yang terlihat dari percakapan dengan Yeti adalah semangat untuk tetap maju. Yeti mengatakan, abaikan, kalau kita mendengarkan orang kiri dan kanan, kita nggak akan pernah maju. Jadi, Mahapuan sekalian,
kita tetap maju. Apa yang kita mau lakukan di usia segini, jangan sampai terhambat hanya gara-gara label, kamu udah tua, ngapain begitu lagi? Kamu udah tua, udah begini aja. Gak ada. Yang bisa mengatur hidup kita adalah kita sendiri. Yang bisa berlabel pada diri kita adalah kita sendiri. Jadi tetap maju Mahapuan, tetap semangat, rayakan kehidupan.